Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'an azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa wisaluhu thalathuna syahra hatta idza balagha ashuddahu arba'ina sanah qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Shadaqallahul azim. Pemirsa yang berbahagia, kali ini kita jumpa kembali dalam episode yang keempat dengan judul bersyukur. Firman Allah yang baru kami bacakan tadi adalah surat Al-Ahqaf ayat 15, di mana pada saat turunnya surat Al-Ahqaf, yaitu Rasulullah SAW dalam usia 52 tahun dan Abu Bakar Siddiq umur 40 tahun. Karena di tengah-tengah tadi adalah doa beliau yang dibacakan tatkala usia 40 tahun. Yaitu wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Aku wasiatkan kepada kamu manusia ya, pada kedua orang tuamu dengan baik, ayah dan ibu, ayah dan bunda kita. Karena apa? Hamalathu ummuhu kurha. Yang pertama, saat ibu hamil dalam keadaan susah payah. Namun di dalam situasi hamil itu untuk ibu yang mempunyai pengalaman ya, bahwa disitulah justru mulai adanya pendidikan kepada janin yang dikandung, yaitu adanya satu hubungan, terutama saat setelah 4 bulan itu syaraf-syaraf dari sel otak pendengar itu sudah bisa mempunyai kontak dengan ya dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an ya, dan juga nasihat-nasihat yang baik. Wa wada'at syukurha. Pada saat seorang ibu melahirkan juga dalam keadaan penderitaan. Wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahrun. Dari mulai hamil, kemudian melahirkan, kemudian menyusui, dan pisahnya itu 30 bulan. Lama loh 30 bulan itu. Ya. Itu kenapa Allah berwasiat supaya baik kepada beliau ayah dan bunda yang terkenal dengan birrul walidain. Kemudian diasuhlah si baby sampai hatta idza balagha asyuddahu arba'ina sanah. Tatkala usia mencapai 40 tahun, ya sekarang orang bilang life begin in 40. Saya kira tidak, 40 itu kita sudah banyak macam-macam yang dilakukan. Dan Sayyidina Abu Bakar sendiri, beliau berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya. Ya Allah, berilah kami kekuatan. Mampukanlah diri kami untuk mensyukuri semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Kenikmatan apa? Macam usia, rezeki, ya mungkin 40 tahun itu sudah berkeluarga, sudah punya anak dan juga mungkin cucu, ya, kita bersyukur. Dan masih diberi umur di atas 40, itu menunjukkan masih diberi kesempatan untuk kita terus beramal soleh, dan juga kita pasti sudah banyak kehilafan, kekeliruan, ya istilahnya dosa, itu kita sudah mulai mohon ampun. Kemudian wa'ala walidayya juga
kenikmatan yang diterima pada kedua orang tua. Mampukanlah kami mensyukuri itu. Wan a'mala sholihan tardahu. Juga beberapa amal-amal soleh yang kita lakukan. Seperti apa? Ya seperti menyantuni anak-anak yatim, menyantuni lansia, menolong pada tetangga dan semuanya. Itu adalah wan amal solihan yang sangat banyak macamnya. Nah, di antaranya kita bersyukur, ini pun juga salah satu daripada amal soleh. Aslih li fi dzurriyyati. Nah, jangan lupa sekarang mohon ampun, mohon diperbagus kesolehan anak-anak kita. Anak-anak kita akan bagus, akan soleh apabila kita, kedua orang tua ini, mensolehkan diri kita dulu. Memperbaiki etika kita, akhlak kita di rumah, sampai kebiasaan-kebiasaan. Ya. Bangun sebelum subuh, berjamaah, membaca Al-Quran. Ya. Membaca Al-Quran itu luar biasa. Dalam dinyatakan, satu huruf itu 10 kebaikan. Sedangkan surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, itu 47 huruf. Berarti 470 kebaikan. Yasin itu 3000 huruf. Wah, kali 10. Jadi 30.000. Subhanallah. Marilah kita membiasakan untuk membaca kitab suci Al-Quran. Bahkan sekarang kita tingkatkan dengan tadabbur. Tadabbur itu selain dibaca, juga direnungi kandungan maknanya, diresapi, sehingga kita mengerti dengan baik, dan kemudian diamalkan. Waslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika. Dan kami mohon ampun ya Allah. Kehilafan kita, ya. Bahwa salah satu di antara ciri orang yang bertobat, man taba wa lam yata'allamil ilmah falaysa bitaibin. Orang yang menyatakan bertobat, kemudian senang menuntut ilmu, itu benar-benar tobatnya. Kalau tobat tapi tidak suka menuntut ilmu, falaysa bitaibin. Wa amala sholihan tardahu wasli fi dzurriyyati inni tutu ilaika inni minal muslimin. Dan kami adalah orang yang berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur itu menurut Ibnul Qayyim itu ada 3 tahapan. Yang pertama kita mengucap alhamdulillah wa syukrulillah. Lisan mengucapkan, dan hati ini menyatakan bahwa keberhasilan, kenikmatan, kesuksesan yang diterima itu bukan semata-mata usaha kita sendiri, tapi biidznillah, dengan izin Allah, dengan kekuasaan Allah, dengan kehendak Allah. Kemudian yang ketiganya, syukur yang kelebihan ada pada kita ini untuk apa? Ya. Sedikit harta lebih dari yang lain. Nah, inilah untuk bersedekah. Sedikit diberi ilmu, sampaikan, diberikan pelajaran. Itulah apa yang kita sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya, dan insya Allah merupakan perwujudan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Dihitung gitu kenikmatan tidak bisa kita menghitungnya. Dan dalam surat Ibrahim ayat 6, la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inadzabi. Apabila kita bersyukur, Allah akan menambah. Tapi kalau kita mengingkari, tidak bersyukur, siksaanku sungguh sangat berat. Demikian para pemirsa yang budiman, semoga bisa bersama-sama amalkan. Terima kasih. Billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.